Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keempat, ya video keempat. Kita akan melanjutkan pembahasan mprintf. Jadi ada fitur mprintf yang belum kita bahas di video tutorial yang ketiga. Oke, sekarang kita buka Keynote-nya. Sudah saya persiapkan filenya tutorial4.sce. Sekarang misalkan kita akan mengenal lebih banyak lagi tipe-tipe atau format data yang bisa ditampilkan melalui mprintf. Sekarang kita buat variabel ubah dengan nama yang sesuai dengan format di mprintf biar memudahkan dalam memahaminya nanti. Misalkan kita kasih angka 2, kemudian ini ada variabel i, juga dikasih angka 2, nanti kemudian ada variabel f, juga dikasih angka 2, kemudian ada variabel g, dikasih angka 2, kemudian e, dikasih angka 2 juga. Kemudian kita tampilkan nilai-nilai tersebut. Langsung saja kita tulis begini, D sama dengan, kemudian nanti ini adalah persen D. Oke, kemudian lalu I sama dengan persen I, kemudian F sama dengan persen F, kemudian G sama dengan persen G, dan E sama dengan persen E. Maka lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kita katakan 5 posisi di sini yang akan diisi oleh nilai-nilai yang kita berikan di argumen berikutnya di sini. Argumen pertama akan mengisi yang D ini, maka kita isikan dengan nilai pada variabel D di atas. Kemudian argumen kedua yang I ini, persen I ini akan kita isikan dengan nilai di peubah I ini. Berarti I, berikutnya berarti F, berikutnya G, berikutnya E. Itu. Kemudian sekarang kita mengenal sekaligus di dalam video keempat ini kita coba mengenal komentar di dalam Skillab. Komentar dalam Skillab diawali dengan tanda garis miring double seperti ini. Ini misalkan format persen D untuk menampilkan bilangan bulat bertanda. Nah, bertanda nanti kita bahas. Kemudian ini kita copy paste, taruh di sini. Ini sekarang format persen I. Kebetulan memang sama, menampilkan bilangan bulat bertanda juga. Untuk yang F, persen F itu adalah menampilkan bilangan real bertanda, bilangan real. Kemudian G itu persen G, format persen G, menampilkan bilangan real dalam atau dengan letak desimal terkecil. Kemudian yang E, kita copy, persen E itu menampilkan bilangan real dalam format dalam eksponensial gitu. Nah, lihat kalimat ini contohnya format persen D untuk menampilkan bilangan bulat bertanda. Ini kita gunakan untuk karena didahului oleh tanda garis miring double seperti ini, maka
kalimat setelahnya itu atau karakter setelahnya tidak akan diperhitungkan oleh Skillab sebagai suatu kode program yang harus dieksekusi. Artinya ini setelah tanda 2 garis miring ini ke kanan itu akan diabaikan. Lalu buat apa kita tulis di sini? Ini sekedar untuk memberikan catatan bagi kita sebagai pemrogram agar kita nanti dapat memahami untuk suatu blok program itu akan apa keterangannya, apa yang perlu kita tuliskan, kita bisa tuliskan dalam atau dengan cara seperti ini. Ya, kalau sekarang ini berarti ini kita gunakan untuk menjelaskan nilai D ini nanti ketika akan ditampilkan di perintah mprintf ya. Kalau D, I, F, G, dan E di sini semuanya memang merupakan peubah. Format ini maksud saya yang ada di dalam perintah mprintf ini, yaitu yang ini, persen I ini, persen F, persen G, persen E. Maka saya katakan sini format persen D, persen I, persen F, persen G, persen E. Bukan D, I, F, G, E, bukannya, tapi persen D, I, F, G, E ini. Oke, sekarang langsung coba kita lihat hasilnya. Kita eksekusi. Ini coba kita perkecil aja. Oke, ya. Jadi ya, semua nilai peubah D, I, F, G, E itu sama semuanya, yaitu 2 semua. Maka di sini D diisi 2, I diisi 2, F. Nah, 2 tapi lihat karena kita pakainya persen F di sini, maka persen F itu adalah menampilkan bilangan real, maka akan ditampilkan koma 00 sampai berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang G, bilangan real juga, tapi dengan letak desimal terkecil. Nah, letak desimal terkecil berarti apa? Karena di belakang ini semua sudah 0 semua, di belakang koma semua sudah 0, maka itu tidak dituliskan ketika kita menggunakan format persen G ini. Kemudian untuk persen E, di sini dituliskan sebagai 2,0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu dikalikan E pangkat 0, 0. Gitu. Jadi itu yang sementara bisa kita lihat. Sekarang bagaimana kalau misalkan ini kita kasih, kita rubah ya, bukan sekedar 2 tapi misalkan 2,1 aja, semuanya kita samakan. Oke, apa yang akan terjadi? Coba kita eksekusi. Yang D 2,1 ditampilkan di sini, nilai D ini ditampilkan dalam persen D ini, ternyata yang ditampilkan hanya angka 2 saja. Gitu. Yang I juga sama, padahal kita isi dengan 2,1, ternyata ketika ditampilkan dengan format persen I, hanya bilangan bulatnya saja, yaitu 2. Kemudian yang F bagaimana? Yang F akan ditampilkan 2,1, hanya format penulisannya seperti ini. Ada 5 digit 0 di belakangnya. Kemudian yang G, maka yang setelah angka 1 karena semuanya adalah 0 tidak ditampilkan. Yang E seperti tadi dituliskan dalam format dikalikan eksponensial pangkat 0, 0. Gitu. Ya, jadi jelas perbedaannya dari sini berarti untuk D sama I itu hanya bisa menampilkan bilangan bulat. Seandainya yang kita berikan bukan bilangan bulat, lalu kita tampilkan dengan format persen D, maka yang akan ditampilkan hanya bilangan bulatnya saja, yaitu kalau mungkin 2,1 berarti ditampilkannya 2 saja. Sama juga dengan yang format persen I. Lalu apa sih bedanya D dengan I? Nah, untuk tahap kita ini tidak kita gunakan perbedaan itu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh membahasnya. Prinsipnya untuk keperluan sederhana level kita cukup atau bisa pilih mau pakai persen D ataupun persen I. Kemudian kalau yang F sama G bagaimana? Sudah jelas kelihatan perbedaan dari tampilannya ya. F, G, dan E. Ya, itu jelas perbedaannya. Sekarang, misalkan kita coba kasih tanda minus.
Semuanya kita kasih tanda minus. Coba kita eksekusi. Oke. Tetap ya, minus juga bisa ditampilkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tambahan kata bertanda di sini. Bertanda itu plus atau negatif. Tadi di contoh pertama dan kedua, waktu contoh pertama kita isi angka 2, itu sebenarnya tandanya plus. Kemudian 2,1 juga plus. Nah, yang ketiga ini kita tambahkan minus, berarti tandanya sudah minus. Maka persen D tetap akan bisa menampilkan tanda tersebut, persen I juga tetap bisa, persen F, persen G, persen E. Gitu. Nah, oke, sekarang coba kita perhatikan ke tabel daftar peubah yang barusan terbuat. Kita di baris 1 sampai 5 mendefinisikan 5 peubah D, E, I, F, G, E. Maka Skillab mencatat di sini ada peubah namanya D, E, F, G, I ini. Terakhir kita berikan nilai minus 2,1. Gitu. Dan perhatikan di sini. Oke, sekarang coba kita kembalikan ke angka 2 dulu ya. Misalkan yang D ini sajalah. D ini. Kita kembalikan ke angka 2 saja. Kita eksekusi dulu. Oke. Maka lihat di sini berubah nilainya D sudah jadi angka 2. Tapi perhatikan di sini, seolah kita kalau melihat D angka 2 berarti dia bilangan bulat dong, bukan format bilangan real yang pada umumnya. Kita perhatikan di sini ternyata tipenya sama dengan yang lain. Untuk tahap awal ini kalau di sini tertulis double ya kita pahami dia sebagai bilangan real yang dimaksud di sini ya. Bilangan real maksud di sini kalau ditampilkan dalam tabel ini double itu aja. Sehingga sebenarnya ketika kita mendefinisikan peubah D ini lalu diberikan nilai 2, maka bagi Skillab ini nilai 2 ini adalah nilai berupa bilangan real. Maka di sini adalah bilangan real. Tapi kita tampilkan di sini dalam format persen D. Maka yang ditampilkan adalah hanya bilangan bulatnya saja. Yaitu tadinya misalkan 2,1 menjadi hanya 2 saja. Jadi perlu dipahami di sini yang diberikan di sini ternyata sebenarnya bilangan real, tapi kalau kita tampilkan pakai persen D ataupun juga persen I, maka yang ditampilkan hanya bilangan bulatnya saja. Jadi jangan dipahami, oh berarti D di sini sama I di sini adalah bilangan bulat. Kita jelas-jelas ini misalkan 2,1 minus 2,1 itu jelas-jelas bukan bilangan bulat. Gitu ya. Jadi ini beberapa fitur tambahan dari mprintf yang perlu kita ketahui. Jadi dari awal tadi kalau kita rangkum, pertama kita yang mudah dulu deh, kita mengenal cara menuliskan komentar di dalam program Skillab, yaitu didahului dengan 2 tanda garis miring ini. Karena komentar maka tidak akan dieksekusi oleh Skillab, jadi akan diabaikan. Komentar bermanfaat bagi kita untuk memberikan catatan-catatan di dalam program yang kita buat. Oke, kemudian yang kedua, kita mengenal ada 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Kita mengenal 5 format. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Mengenal format untuk menampilkan data di dalam mprintf. Ada persen D, persen I, persen F, persen G, persen E. Masing-masing dengan kegunaannya tadi. Gitu. Kemudian selain itu kalau kita gabungan dengan yang di tutorial video ketiga, kita juga mengenal ada persen S yang untuk menampilkan string. Jadi itu adalah yang bisa kita lihat dari mprintf ini. Sekarang sebagai tambahan kita coba beralih saja ke konsol. Di konsol di sini posisinya kursor sekarang sedang kelap-kelip, siap menerima perintah. Dan di atasnya adalah apa-apa yang tadi sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian di dalam tabel peubah tadi sudah terdefinisikan peubah-peubah ini D, E, F, G, I. Nah sekarang bagaimana kita ingin membersihkan daftar peubah ini?
Maka caranya cukup ketikkan perintah clear, kemudian kita tekan enter, maka daftar peubahnya sudah hilang. Kalau kita ketik D di sini, tadi kan di sini ada peubah D. Coba kita ketik D di sini, lalu kita enter. Ternyata sekilas sudah tidak mengenali peubah D tadi karena sudah dihapus dari memorinya. Gitu. Kemudian satu lagi perintah yang bisa kita pelajari, yaitu kita membersihkan layar konsol ini agar histori yang tadi ini bisa dihilangkan sehingga promnya nanti posisi paling atas. Caranya cukup ketikkan perintah clc lalu kita enter. Dia minta konfirmasi, kita yes kan saja. Oke, sekarang sudah bersih semua, konsol bersih, daftar peubah juga bersih. Baik, itu yang bisa kita pelajari di video keempat ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.